Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya hidup gak kayak drama Korea. Jen, ini Kisah cintanya gak seunyu yang kamu tonton. Ngarep langsung baik hati sampai bikin kamu meleleh. Opa. Ya, Daripada baper sendiri, mending mikir jernih bareng Sprite yang nyatanya bening dengan rasa limon yang nyegerin banget. Sprite nyatanya nyegerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deva Dasevela Lutfi dengan NIM 51119037. Di sini saya akan menganalisis dan mengkritik iklan dari Sprite yang bertemakan kenyataan gak seperti drama Korea. Di sini saya akan menganalisis dengan semiotika dari Charles Sanders Peirce dan saya juga akan meneliti dari komunikasi psikologinya. Sebelum saya masuk ke analisis semiotika, kritik dan komunikasi psikologinya, saya akan menjelaskan dulu iklan Sprite ini. Nah, jadi iklan Sprite ini muncul ketika drama Korea sudah mulai memasuki Indonesia dan masyarakat Indonesia juga sudah banyak yang menonton dan mengenal drama Korea. Nah, karena hal ini banyak sekali produk-produk di Indonesia yang menggunakan tema Korea untuk menampilkan iklan dari produk mereka. Dan kebanyakan dari produk-produk tersebut menggunakan artis Korea untuk mengiklankan produk mereka. Tapi untuk iklan Sprite ini mereka menggunakan cara yang unik dan beda dari yang lain, yaitu mereka menggunakan unsur dari Korea seperti drama Korea itu di dalam iklan mereka. Jadi iklan mereka ini seperti layaknya cerita di drama Korea. Nah, menurut saya iklan Sprite ini sangat berbeda dari iklan-iklan lainnya yang menggunakan unsur Korea. Iklan Sprite ini menggunakan konsep ide yang menarik karena mengambil celah antara fenomena masuknya Korea ke Indonesia dan realitas kehidupan para remaja di zaman sekarang, yaitu yang remaja-remaja zaman sekarang ini sangat suka sekali dengan Korea. Nah, di mana iklan Sprite ini dari segi latar, style para aktornya, dari seragamnya juga itu mengikuti di drama Korea gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Nah, menurut Charles Sanders Peirce ini, semiotika didasarkan pada logika, karena logika mempelajari bagaimana orang bernalar. Sedangkan penalaran menurut Peirce dilakukan melalui tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini menurut Peirce memungkinkan kita berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberi makna pada apa yang ditampilkan oleh orang lain dan alam semesta. Analisis semiotik Charles Sanders Peirce ini memiliki 3 aspek penting yang sering disebut sebagai triangle of meaning. Yang pertama ada tanda. Tanda itu kayak konsep utama yang dijadikan bahan analisis. Yang kedua ada objek. Objek itu konteks sosial dalam implementasi yang dijadikan aspek pemaknaan di tanda tersebut. Lalu selanjutnya ada interpretan. Interpretan itu konsep dari pemikiran orang yang menggunakan tanda tersebut. Nah, kita langsung masuk aja ke scene pertama. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nah, scene pertama itu di sini ada seorang wanita yang gambarnya itu di close up dan dia kayak lagi mainin rambutnya gitu, kayak lagi so cantik gitulah. Nah, tanda dari scene ini yaitu seorang wanita yang dari teknik pengambilannya itu di close up, lalu tone warnanya juga mengikuti seperti di drama-drama Korea. Lalu selanjutnya teks iklannya itu bertuliskan, "Hey guys, ayo berpikir jernih." Lalu selanjutnya objek. Objek dari scene 1 ini yaitu seorang wanita yang tersenyum dan mengibaskan rambutnya. Lalu selanjutnya ada interpretasi, yaitu seorang wanita yang tersenyum sembari mengibaskan rambutnya. Wanita itu merasa dirinya bisa menarik perhatian dari orang lain. Nah, dari tanda pada scene 1 ini, yang pertama itu dari teknik pengambilan gambarnya. Nah, teknik pengambilan gambarnya kan close up. Nah, itu agar para penonton itu fokus pada wanita tersebut yang lagi memainkan rambutnya gitu. Terus selanjutnya tone warna pada scene pertama ini yaitu seperti mengikuti di drama-drama Korea.
yang tone warnanya itu kayak halus gitu, terus kayak ada blurry-blurrynya. Nah kalau di drama Korea itu kalau tone warnanya kayak gitu itu masuk ke drama Korea yang tentang percintaan. Terus selanjutnya teks iklan yang bertuliskan "Hey guys, ayo berpikir jernih". Nah itu termasuk ke dalam komunikasi psikologi dari pendekatan emosional, di mana teks tersebut membuat para penonton mengajak para penonton untuk berpikir jernih, dan membuat para penonton juga penasaran kayak maksud dari berpikir jernih dari iklan Sprite ini tuh seperti apa. Lalu selanjutnya pada scene kedua, Nyatanya hidup gak kayak drama. yaitu memperlihatkan close up dari lelaki yang diidam-idamkan perempuan tadi. Dia memiliki tatapan yang datar gitu. Nah, tanda dari scene kedua ini terlihat seorang pria yang dari teknik pengambilan gambarnya sama seperti tadi, yaitu close up, lalu tone warnanya juga sama seperti tadi, tone warna yang sering dipakai di drama-drama Korea. Lalu gaya rambut dari pria ini seperti aktor-aktor Korea pada umumnya, dan teks dari iklan ini yaitu "Nyatanya hidup nggak kayak drama Korea". Lalu selanjutnya objek dari scene kedua ini yaitu seorang pria yang tidak berekspresi dan hanya menatap kosong ke kamera. Lalu selanjutnya ada interpretasi. Nah, interpretasi dari scene kedua ini yaitu seorang pria yang menatap kosong dan tidak berekspresi sama sekali ke kamera. Nah, sama seperti scene pada perempuan tadi, yaitu scene pertama, maksud dari pengambilan gambar close up ini adalah agar para penonton dari iklan tersebut berfokus pada pria tadi. Terus selanjutnya tone warna yang digunakan juga sama, yaitu efek-efek warna yang sering ada di drama Korea. Lalu selanjutnya gaya rambut dari pria ini mengikuti aktor-aktor yang ada di drama Korea. Nah, selanjutnya itu teks dari iklan tersebut yang berbunyi "Nyatanya hidup nggak kayak drama Korea". Nah, ini pernyataan dari iklan tersebut didukung oleh ekspresi dari aktor pria yang tidak ada ekspresinya dan kayak menatap kosong ke kamera aja gitu. Nah, selanjutnya scene ketiga. Hujan, dingin. Nah, selanjutnya scene ketiga yaitu di sini menampilkan pria dan wanita tersebut lagi terjebak hujan. Nah, tanda dari scene ini dimana wanita tersebut mengatakan "hujan dingin" gitu, tapi dia sambil natap si pria tersebut, pria yang dia suka itu. Tapi ekspresi pria itu masih aja datar. Terus selanjutnya objek dari scene ketiga ini yaitu wanita dan pria tersebut terjebak dalam hujan, tetapi ekspresi yang ditampilkan mereka itu sangat berbeda. Terus interpretasi dari scene ketiga ini yaitu menunjukkan kalau tatapan dari wanita tersebut menandakan ada sesuatu atau ada hal yang ia kodekan ke pria tersebut. Lalu ekspresi dari pria tersebut juga menandakan kalau dia ini nggak peduli dengan wanita tersebut. Nah, selanjutnya penjelasan dari scene ketiga. Kan tadi seperti yang kita udah lihat, scene-nya tadi ada cewek sama cowok lagi nunggu hujan kan. Terus si ceweknya bilang kayak "hujan dingin", tapi sambil natap si cowoknya. Nah, tapi ekspresi cowok itu tuh datar banget, kayak kayak pokoknya nggak peduli lah sama perkataan dari si wanita tersebut. Nah, tapi pas si wanita tersebut ngomong "hujan dingin" itu, dia sambil natap si cowok kan, kayak berharap si cowok ini peka kalau dia ini kedinginan gitu. Terus kalau kayak di drama-drama Korea gitu, kayak kalau drama Korea misalnya si ceweknya bilang "ih dingin", nanti si cowoknya langsung pakein jaket ke ceweknya gitu. Kisah cintanya gak seunyu yang kamu tonton. Nah, pada scene 4 ini, tanda dari scene 4 ini yaitu memperlihatkan lelaki tersebut mengeluarkan jaket dan memakainya untuk diri sendiri. Lalu juga menunjukkan wanita tersebut yang tadinya sudah berharap bahwa lelaki tadi akan memakaikan jaketnya kepada dia, tetapi
lelaki tadi tuh malah pergi gitu aja. Nah, teks iklan dari scene keempat ini yaitu kisah cintanya gak seunyu yang kamu tonton. Nah selanjutnya ada objek. Objek dari scene keempat ini yaitu lelaki yang sedang mengeluarkan jaket dan memakai jaketnya, dan wanita yang mendekat ke arahnya. Lalu interpretasinya dari scene keempat ini menunjukkan bahwa realita yang diharapkan wanita tersebut tidak seindah ekspektasi yang ia bayangkan. Nah, penjelasan dari scene keempat ini yang tadi kan udah kelihatan tuh kan, laki-laki itu malah pakai jaketnya buat dirinya sendiri, tapi si ceweknya yang tadinya udah ngarep banget si cowok ini bakal makein jaket ke dia, tapi malah enggak itu gitu tuh, enggak dipakein gitu tuh. Nah, terus teks dari iklan ini kan bertuliskan tadi kisah cinta yang kamu tonton tidak seunyu realitanya gitu tuh. Nah, itu merepresentasikan si cewek ini banget ya, karena kan pas dia bilang dia kedinginan itu pasti dia mikirnya kalau di drakor-drakor itu bakal langsung dipakein jaketnya sama cowok itu, tapi di kenyataannya dia malah nggak dipakein, jadi kayak ekspektasi dia nggak seindah realitanya gitu tuh. Ngarep langsung baik hati sampai bikin kamu meleleh. Opa! Nah, selanjutnya scene 5. Tanda dari scene 5 ini yaitu terlihat seorang wanita tadi itu menjatuhkan kertas di depan si cowok tadi, tapi cowok tadi tuh malah fokus main HP aja dan gak meduliin sekitarnya. Terus objeknya itu wanita yang menjatuhkan kertas-kertas dan lelaki yang sedang bermain handphone. Interpretasinya itu menunjukkan bahwa realita yang diharapkan oleh wanita tersebut tidak seindah ekspektasi yang ia bayangkan. Selanjutnya penjelasan dari scene kelima ini, tadi wanita tadi tuh sampai menjatuhkan kertas-kertas yang ia bawa agar ekspektasi dia tuh tadinya mau kayak gini, kayak di drakor-drakor, kayak misalnya bareng si ceweknya jatuh terus mau diambilin juga sama si cowok itu, jadi kayak nantinya mereka pegangan tangan gitu pas ngambilnya gitu. Nah, tapi karena si cowok tadi kayaknya nggak tertarik sama dia, jadi kayak cowok tadi tuh nggak menghiraukan apa-apa gitu loh, bahkan dia coba fokus ke HP-nya, nggak menghiraukan sekelilingnya gitu. Rasa lemon yang nyegerin banget. Sprite nyatanya nyegerin. Nah, selanjutnya scene terakhir yang bakal saya analisis semiotikanya yaitu scene ke-6. Nah, tanda dari scene ke-6 ini itu terlihat seorang wanita yang tadi itu sedang meminum Sprite, dan pada tampilan itu ada logo Sprite sama teks iklan yang berupa slogannya Sprite itu, bacaannya Sprite nyatanya nyegerin. Terus objeknya itu seorang wanita yang sedang meminum Sprite, dan interpretasinya itu menunjukkan seorang wanita yang sedang meminum Sprite. Nah, penjelasan dari scene ke-6 ini itu terlihat wanita tersebut, wanita tadi sedang meminum Sprite, dan di sebelah wanita itu ada muncul logo Sprite serta slogannya yang berbunyi Sprite nyatanya nyegerin. Nah, maksud dari sini tuh jadi si wanita itu minum Sprite kayak buat nyegerin pikiran dia dari ekspektasi yang dia bangun tapi nggak sesuai sama realita yang dia dapat gitu tuh. Terus slogan Sprite yang bertuliskan Sprite nyatanya nyegerin itu berarti kayak Sprite itu nyegerinnya nggak cuma di ekspektasi kita doang, tetapi di kenyataannya Sprite itu emang bener-bener nyegerin banget. Nah, selanjutnya kritik pada iklan ini. Sejujurnya iklan ini menurut saya tuh bagus banget, terus lucu, terus kayak on point gitu loh, kayak yang dia ngasih tahu kalau Sprite ini ekspektasi nyegerinnya itu sesuai ekspektasi para penonton gitu, para penikmat Sprite juga gitu. Tetapi kalau dari segi alur ceritanya, menurut saya kenapa harus mengangkat dari Korea gitu, sedangkan kisah cinta yang kayak gini tuh udah banyak di Indonesia gitu loh, banyak juga di Indonesia. Kenapa nggak make
kayak latar dari Indonesia, seragam dari Indonesia, kan yang kita lihat dari style si aktornya itu copy Korea banget kan gitu. Nah terus misalnya kita ngangkat dari cerita lokal, itu kan bisa judulnya kayak diganti gitu, kayak misalnya seperti ini kan tadi judulnya kenyataan gak seindah drama Korea. Kalau misalnya alurnya pakai kayak nuansa Indonesia, kita bisa juga kan ganti judulnya kayak kenyataan gak sesuai ekspektasi gitu, karena inti dari iklan itu kan sebenarnya itu gitu loh, kayak ekspektasi sama realita tuh beda gitu intinya. Nah terus kritik kedua menurut saya di ending, di scene endingnya kan ada Sprite yang dituangin ke gelas gitu kan. Tadinya saya kira bakal cewek itu tuh bakal minum dari gelas itu, tapi nggak taunya cewek itu tuh malah minum dari botol gitu tuh. Terus kayak kenapa Sprite-nya dituangin ke gelas gitu. Nah sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan penjelasan saya kurang jelas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.